Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat beribadah kembali pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, oleh kasih kebaikan Tuhan yang memampukan kita boleh ada sampai detik ini. Mari bersama-sama kita terus memiliki kerinduan, rasa haus dan lapar akan Tuhan. Biarlah aliran sungai Tuhan menyejukkan dalam setiap kehidupan kita, sebab hanya Dia yang kita rindukan pagi hari ini. Mari bersama-sama teduhkan hati kita kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai detik ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar saat ini Engkau melihat setiap kedalaman hati kami, hati kami yang senantiasa rindu dan haus akan Engkau. Dan kami percaya kuasa kehadirat-Mu pagi hari ini ada di tengah-tengah kami, menjamah melawat setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah perisai dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang kami rindu, sebab Engkau yang kami perlu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
hanya Engkau yang menjadi kekuatan dan perisai dan setiap kehidupan kami. Kami berseru kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkau yang kami perlu pagi hari. Amin. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Mari dengan segenap hatimu panggil Yesus. Kau berarti bagiku, oh, Yesus. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkau berdiri dalam hidup kami, Yesus. Sebab hanya Engkau yang perlu kepadamu Tuhan. Segala kekuatan kami hanya kepadamu, Yesus. Angkat suaramu Tuhan, mari suaramu menyembah Tuhan. Oh. Setiamu
Bebaskan rohku menyembah Tuhan. Haleluya. Setiamu dalam setiap kehidupan kami. Besar setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa Yesus. Bapa Yesus. Sebab tidak ada yang lain pagi hari ini, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab hanya di hadirat-Mu kami puas. Sebab hanya di hadirat-Mu kami tenang. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu hadirat. Terima kasih. Kau berarti bagiku, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami puji Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kita boleh mengecap kebaikan Tuhan. Bahwa mengikut Tuhan ada berkat-berkat, tidak hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani boleh Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Diriku ora rugi nyatai, diriku yang ayah. Amin. Hanya Tuhan yang layak kita puji. Mulane Gusti Yesus, tak puji dan selamat. Derek Gusti ora
dereko si ora rugi, dereko si ora rugi, nyatane dereko si aman. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase, monggo sami
Bapak Ibu, seberapa banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita bilang matur nuwun Gusti? Pagi hari ini bersama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, matur nuwun, matur nuwun. Amin. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Amin. Matur nuwun. Yes. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur. Dengan segenap hatimu katakan, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Beri kemuliaan Tuhan. Oh yes, haleluya. Duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, mari bersama-sama siapkan hati kita. Untuk saat ini kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhanlah yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Sehingga kita menjadi serupa dengannya. Mari persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Amin. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ini menjadi di pagi hari ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
damai-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kisah-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan tiada berubah. dahulu, sekarang, dan selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kami siapkan hati Ku kami Tuhan. siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu. Siapkan, siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, ku siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terus berkaryalah di tengah kami, di tengah ibadah ini. Terus berhadirat di tengah kami Tuhan. Sebab yang kami rindukan adalah hadirat Tuhan yang kuat mencengkeram hati, pikiran, dan seluruh hidup kami.
supaya hari ini kami dengar, kami taat, kami tunduk di bawah setiap perkataan firman. Kami belajar menjadi umat Tuhan yang mau terus bertumbuh dan mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Roh Kudus, terus bekerja di tengah kami, berfirman, dan berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk mendengar, tunduk taat terhadap setiap apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, agak dibesarkan sedikit ya. Oke, baik. Haleluya, agak sedikit terganggu dengan LCD kita. Ya nanti akan ditolong Bapak Ibu saudara-saudara ya, karena mungkin lagi adaptasi dengan LCD yang baru. Nah saudara-saudara, dalam beberapa waktu sesuai dengan tema gereja kita dalam mungkin 3-4 bulan ya, mulai dari Januari yang kemarin, berbicara mengenai buah roh yang akan memberi dampak buat kerohanian kita ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, buah roh yang akan memberikan dampak kebangunan rohani bagi setiap pribadi. Kebangunan rohani itu bukan hanya berbicara tentang ibadah yang penuh dengan dengan sorak-sorainya, ibadah yang penuh dengan kemegahan. Masa itu sudah mulai berlalu Bapak Ibu. KKR yang dulu sudah sering sekali dilakukan di Blitar ini sendiri, sudah berkali-kali ya kita menjadi tuan rumah bagi KKR berskala nasional. Saya masih mengingat ketika saya juga menjadi salah satu dari panitia, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang lain, dalam sebuah KKR yang diselenggarakan oleh Insinyur Niko dan beberapa tim yang lain. Seingat saya lebih dari 15.000 orang, belum yang namanya KKR tim Raja Wali yang bisa menghadirkan 25.000 orang. Dan semua panggung didesain sedemikian rupa supaya menjadi sangat megah waktu itu. Tidak bisa dipungkiri saudara-saudara, euforianya ketika kita bersama-sama dengan ribuan orang, nyanyi yang sama, diiringi musik yang megah, kemudian ada lightingnya. Waduh, rasa-rasanya membangkitkan hati kita, semangat kita, roh kita seperti dibakar hari itu ya. Tapi yang jauh lebih penting saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah bagaimana kita membangun rohani kita, membangun kerohanian kita sendiri ini. Bagaimana ada kebangunan rohani bisa tercipta dalam diri kita. Karena kalau kebangunan rohani yang disertai dengan banyak orang seperti masa-masa yang lampau, itu umurnya paling hanya 1-2 hari, 1 minggu, setelah itu meleret ya. Seiring dengan banyaknya masalah, persoalan, belum lagi sakit penyakit, belum ngomong nih ekonomi, usaha yang makin seret dan seterusnya, maka sukacita kita menjadi melemah. Tapi hari ini kita akan belajar salah satu buah roh yang tidak bisa dipalsukan. Karena kalau saudara datang ke tempat ini dalam satu kali ibadah seperti ini Bapak Ibu, kita bisa turut bersuka cita loh satu dengan yang lain, oleh karena alat musik yang mungkin membuat kaki kita ini tidak bisa diem. Ini belum Bu Tuti kalau maju ya. Di sana juga ada yang namanya Bu Tuti. Ya podo-podo gini nih modelnya. Ya kalau dengar musik tidak bisa diem sudah. Ya memang itu karunianya saudara-saudara. Jadi kalau gampang sekali ya, rasanya emosi kita ini jadi terbangun. Sukacita sesaat, tapi begitu nyampe di rumah, ketemu dengan suami yang sama sing greget nih, ketemu dengan istri, dengan anak-anak, belum lagi ternyata cicilan kita sudah ditagih. HP kita ini sudah mulai berdering nagih hutang, cicilan bulan ini belum diselesaikan dan seterusnya. Hilang sudah sukacitanya. Nah saudara-saudara, kalau modelnya kayak begitu, itu hanya apa ya? Kita bisa saja berbuat baik, memberi kepada orang lain, tapi bisa jadi pemberian kita itu didasarkan karena sungkanlah kita kalau tidak memberi, atau kita ingin pencitraan sehingga kita bisa memberi. Wajah kita bisa tersenyum,
tapi hati kita mungkin geram terhadap seseorang. Kita bisa seperti mengampuni orang lain, menerima keberadaan mereka dengan sapaan kita, dengan salaman kita, sedikit senyum di bibir kita, tapi hati kita masih nyimpen kepahitan. Nah, itu seperti bisa dikamuflase. Orang bisa tertipu dengan penampilan fisik kita, dengan wajah kita. Tapi ada satu buah roh yang sulit untuk dipalsukan. Kemarin kita sudah belajar tentang, ada yang masih mengingat? Buah roh tentang kasih. Saya berdoa, berharap supaya semua kita bukan hanya punya telinga yang cakap untuk mendengar, tapi juga punya kemauan yang kuat untuk melakukan firman, ya. Karena dengan begitu kita jadi semakin bertumbuh dan mengenal Allah kita. Nah, hari ini kita akan belajar buah roh yang kedua dari 9 buah roh. Galatia pasal 5, 22 sampai 23a. Kita mesti menghafal bagian ini. 3 sampai 4 bulan kira-kira baru selesai sampai dengan buah roh yang terakhir. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Boleh kita baca bersama-sama kalau sudah ketemu? 2, 3. Tetapi yuk sekarang enggak usah lihat Alkitab, kita ngomong bareng. 2, 3, tetapi buah roh adalah iya. Ya, sudah terwakili dengan senyum jenengan. Kata nek ro ngapal. Ya, enggak apa-apa dihafal saja ya. 2, 3, 4 bulan itu lama loh Bapak Ibu ya. Kita akan mencoba menghafal. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Bukan berarti buah-buah roh ini terpisah satu dengan yang lain, ada 9 buah roh. Sebenarnya buah roh ini berbicara tentang satu buah roh, ya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Maka dalam bahasa Inggris tidak ada kata S, tidak ada huruf S di belakang kata fruit, ya. Hanya satu, karena memang itu satu kesatuan integral. Ya, nah saudara-saudara boleh melihat kiri kanan saudara, ada yang kelihatan berbeban berat banget. Aku lucik baru 5 menit, ya. Ya, oh kabotan awak itu kakian lemak itu kali ya. Kolesterol asam urat perlu dicek ya. Setiap 3 bulan sekali saya lakukan itu dengan Bu Dede, dengan istri, dengan Tante Dede. Aduh lah bingung aku nek ngomong. Di sana disebut Bu Dede, di sini Tante Dede ya. Nah, saudara-saudara meleklah sebentar ya. Saudara bayangkan kalau saya khotbah terus tahu-tahu saya ngantuk, wah gak enak itu. Podo mbek nyetir terus tiba-tiba mabuk sendiri, kan juga enggak enak ya. Jadi saudara bangunlah sebentar, kemudian mari dengar firman. Apa yang dimaksud dengan sukacita? Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani ditulis banyak itu ya. Tapi satu kesamaan antara sukacita dengan kebahagiaan adalah sama-sama mereka memunculkan pengalaman emosi positif. Pengalaman emosi positif itu yang paling nampak dari roh sukacita. Ya, ada PowerPoint-nya masih ditolong oleh Mas Bram. Ya, nah saudara-saudara ini kesamaannya antara kebahagiaan, karena semua orang mendambakan kebahagiaan. Bukankah itu yang dicari oleh banyak orang, termasuk orang-orang percaya, pengen bahagia. Coba saya tanya Mas Aan, bahagia itu kalau bagaimana Mas Aan? Soalnya kita rodok ngelamun. Padahal dekat sama istri. Kira-kira bagaimana bahagia itu Mas Odi? Sak keluarga tak takoni lah entek sesuai. Banyak uang. Oke. Bu Vivi, boleh saya mendengar bahagia itu yang bagaimana Bu? Kalau bagaimana? Kumpul dengan tetangga dulu. Oh,
kupingku pancen rodok kongslet ya. Rukun dengan jenengan RT atau? Oh, rukun dengan keluarga dan tetangga. Waduh wis, kira-kira gitu ya Bu ya. Ya, itu bahagia. Dan kalau ditanya masing-masing panjenengan pasti punya definisi yang berbeda. Tapi yang namanya kebahagiaan itu memang dicari-cari banyak orang, termasuk orang Kristen. Dan lebih sering dikaitkan dengan materi. Apakah salah? Tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau kebahagiaan hanya bicara soal materi, waduh sayang Bapak Ibu, di luar sana banyak orang yang materinya lebih banyak, tapi belum tentu bahagia. Orang Kristen itu terkenal lebih sering senyum. Rapor saya jenengan presani sebelahnya, terus senyum. Iya, ya toh. Ya, lebih sering senyum. Mbuh iku sumpek, mbuh lara atine ya. Atau rodok di belakang ngomong rodok stres ya katanya. Yang nampak hanya senyum ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kesamaan di antara sukacita dan kebahagiaan. Nanti kita akan lihat apa toh kebahagiaan itu, apa toh sukacita itu. Sukacita dan kebahagiaan memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama memunculkan emosi positif ya. Nah, saudara-saudara, selalu orang yang punya emosi positif itu ya ditandai dengan banyak senyum. Sesekali juga tertawa pada tempatnya. Ya, nek gak jelas ya betul ya. Pasti banyak senyum dan tidak bisa dipungkiri itu. Orang yang dipenuhi sukacita, dia juga tidak mudah tersinggung. Orang yang dipenuhi sukacita tidak gampang marah. Sikapnya itu konsisten. Ya, ini yang paling sulit. Tadi malam saya pulang kira-kira nyampe rumah 12:30 pagi tadi. Tadi malam kami rapat sama seperti dengan rekan-rekan gembala dan pengurus gereja di tempat ini, ya, di tempat kita ini, di rumah Pak Yudi, ya, beberapa hari yang lalu, lupa saya harinya, Rabu, ya, Rabu malam. Nah, kemarin di teman-teman di Immanuel rapat bersama dengan semua pengurus gereja dan rekan gembala, masing-masing mempresentasikan isami kalian jenengan yang di sini tuh, ya. Nah, kemudian saudara-saudara kita banyak berbicara tentang bagaimana membangun memiliki program kerja masing-masing hanya 1 atau 2 saja, sama persis dengan di tempat kita ini ya. Dan yang saya ingin tekankan adalah konsistensinya. Sebab yang paling sulit itu adalah konsistensi. Dalam segala hal. Paulus katakan, aku melatih tubuhku, 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, aku melatih tubuhku sedemikian rupa supaya ya, dia menggambarkan kalau dia seorang petinju tidak sembarangan meninju. Kalau dia seorang pelari dia akan melatih dirinya. Kemudian Galatia 6 juga mengatakan, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan, terutama kepada saudara seiman. Saya menggarisbawahi kata jangan jemu-jemu. Artinya Tuhan membutuhkan ketekunan, konsistensi kita. Kalau tidak konsisten, gampang sekali terpengaruh dengan situasi di sekitar dan emosi kita mudah terpengaruh dan kita menjadi orang yang tidak jalan kepada fokus, tidak punya fokus, tidak punya visi. Gereja mesti punya visi, gereja punya misi. Visi dan misi gereja kita sama. Immanuel dan Eklesia dan Immanuel itu gembalane mek siji. Ya. Saya dan Tante Dede. Hanya satu gembalanya. Jadi visi gerejanya sama. Bangun dari visi yang Tuhan beri. Nanti kita akan tulis besar-besar supaya kita akan menghafal. Kalau dalam bahasa Indonesianya terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sesama, dengan pelayanan, dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Melek laneh, ayo melek neh. Aja anu dhisik, jangan ditipu ya. Aja sebulan gentan. Itu iblis itu yang gampang nyebul. Benturu ya. Sudah waktunya melek. Ya, enggak lama saya. Mudah-mudahan 1 jam ke depan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi dengan sukacita, dia tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, sikapnya konsisten, positif,
optimis. Berbeda dengan orang yang hanya bahagia. Orang yang bahagia itu tidak konsisten, karena kebahagiaan itu hanya pengalaman sesaat. Kalau ada sesuatu yang menguntungkan, maka dia bahagia. Kalau ada sesuatu yang mendatangkan, ya sukacita buat dia, ya dia akan untuk arisan. Kita sedang merencanakan itu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan sosialisasi, bukan di khotbah ini, nanti akan disosialisasikan. Dan kemudian itu sangat berbeda, pengalaman yang berbeda dengan sukacita. Sukacita itu sebenarnya bukan pengalaman, tapi karakter yang terbangun dalam diri orang yang percaya. Itu karakter yang terbangun. Karakter sendiri sebenarnya adalah puncak dari sebuah proses. Sesuatu yang saudara kerjakan terus menerus itu menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Kebiasaan terus saudara kerjakan menjadi gaya hidup. Gaya hidup ini kalau terus dibuai maka menjadi sebuah karakter. Nah, sukacita ini adalah bagian dari karakter yang Roh Kudus bangun dalam diri orang-orang percaya. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang ini berbeda dengan sekedar kebahagiaan. Orang yang hatinya dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan ini sulit dipalsukan. Berbeda dengan wahyu roh yang lain. Cek. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak kali orang secara penampilan mereka menampilkan kegembiraan, seperti gembira gitu ya. Tapi sebenarnya tidak demikian dalam hatinya. Jauh di lubuk hatinya tidak sama dengan apa yang tampil keluar. Saya tadi menggambarkan, jenengan bisa memberi, nampaknya dengan sukacita, tapi sebenarnya dalam hati gerundel. Ki gereja kok bolak-balik jaluk sumbangan nih, koyo enggak. Gereja kita kan tidak perlu ya di pinggir jalan gitu, lantas ada yang nggawa gendero gini, terus kotak. Sing belakangnya bengok-bengok pakai. Tidak harus begitu, J. Tidak harus begitu. Nah, saudara-saudara, yang jelas sukacita ini sangat nampak dalam hidup kita. Orang bisa melihat kalau kita memiliki roh sukacita atau tidak. Orang yang memiliki sukacita yang sejati, orang yang memiliki sukacita yang sejati, ketika dia hadapi masalah sekalipun, dia memiliki ketenangan dan dia memiliki keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan masih mengendalikan segala sesuatu. Itu yang membuat dia menjadi sangat tenang. Bukan hanya sulit untuk dipalsukan karena nampak dari wajah kita kok ya. Orang kalau sedih, hatinya lagi bad mood gitu ya, mungkin bisa nampak senyum, tapi kepura-puraan senyuman itu bisa jenengan rasakan kok ya. Kecut hatinya jenengan rasakan. Nah, saudara-saudara, tapi tidak dengan orang yang memiliki roh yang sukacita. Hadapi masalah sehebat apapun, dia akan tenang. Semua tidak akan lepas kendali. Dia selalu mengingat Tuhan yang masih memegang kendali sampai hari ini. Mari kita lihat salah satu bagian yang kalau ingin dibuktikan, yuk kita melihat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Ini salah satu orang yang memiliki roh sukacita. Boleh menolong saya membacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Bagaimana Alkitab kita mengatakan? Yuk kita baca 2, 3. Ya, itu yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Pada waktu mereka belanja shopping di mall, maka roh sukacita, apakah salah Alkitab saya? Waktu dia lagi shopping kan ini, Paulus dan Silas bergembira. Loh, di mana? Coba di Alkitab jenengan.
Oh, dia ada di tepi pantai. Dia lagi healing. Bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang rencananya mereka akan mengadakan outing bersama di Batu. Ya, itu yang terjadi. Sampean bingung Pak Wedi. Apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas di mana waktu itu? Ada di dalam penjara. Tempat yang sama sekali tidak menggambarkan situasi yang menggembirakan. Sedikit pun tidak. Penjara sekarang berbeda. Penjaranya para koruptor ya layaknya seperti hotel, minimal red door. Ya, harga 180 sampai 200 ribu per hari minimal. Tapi sebenarnya bisa didesain sedemikian rupa. Tapi penjaranya Paulus dan Silas ya berbeda, saudara-saudara. Ya, yang hanya bisa menghirup udara dari lubang yang kecil, yang semuanya gelap dan sebagainya. Sebuah gambaran tempat yang sama sekali tidak mengenakkan. Tidak ada alasan untuk mereka bersuka cita, buatan wonten. Tapi Alkitab kita mencatat Paulus dan Silas malam hari itu di tengah malam mereka menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Semua orang mendengar, berarti suara mereka keras. Ya, didengar oleh banyak orang. Dan Alkitab kita mengatakan selanjutnya ketika puji-pujian sorak-sorai diberikan oleh Paulus dan Silas, maka sendi-sendi penjara menjadi goyah. Ada gempa bumi waktu itu 8,7 skala Richter. Mungkin kalau sekarang ya, itu gempa bumi yang disebabkan oleh pujian dan penyembahan. Lahir dari hati yang dipenuhi dengan sukacita. Roh sukacita ini dimiliki oleh Paulus dan Silas. Konsisten dalam dirinya. Ya, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu sukacita. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau panjenengan dan saya menginginkan sukacita yang seperti ini, ya, kebahagiaan yang seperti ini, itu sesuatu yang tidak bisa dipalsukan kok itu ya, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dan itu hanya terjadi seperti Paulus dan Silas, karena mereka membangun hidup mereka di atas kebenaran firman, di atas keyakinan Tuhan itu mengendalikan hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin kok ya, kalau saudara sudah tahu bahwa sukacita ini buah roh yang tidak bisa dipalsukan, maka mari kita mencari sukacita yang asli, yang datangnya dari pemberi sukacita yang beneran, bukan dari dunia ini, bukan dari uang jenengan, bukan dari naik jabatannya, bukan karena dipromosikan di jabatan jenengan, bukan karena keuntungan dari hasil dagang jenengan, bukan karena sekedar perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup jenengan yang menguntungkan secara materi. Tapi roh sukacita ini datangnya dari Tuhan. Sumbernya adalah dari hubungan pribadinya dengan Tuhan. Kuncinya adalah mengizinkan Roh Kudus untuk seleluasa mungkin bekerja di dalam diri kita. Karena Roh Kuduslah yang memberikan roh sukacita. Jadi mulai bangun keintiman dengan Roh Kudus. Paulus dan Silas melakukannya dan roh sukacita menguasai hidup mereka. Semua orang di penjara itu mendengar ya puji-pujian mereka, dan sesuatu yang terjadi secara adikodrati di luar pikiran mereka, di luar nalar mereka. Terus digaduk-gaduk nih dengan ilmunya BMGK. Apa? BMGK? BMKG. Ya. Enggak gaduk itu, ya. BMGK itu lah kayak Bamak kalau di Malang ya, BMKG. Ya, Badan Meteorologi terus Geofisika. Mau digaduk-gaduk nih model bagaimanapun, ya enggak bisa. Apa hubungannya antara puji-pujian dan terjadinya gempa bumi yang dahsyat? Masih ingat Bapak Ibu cerita sekolah minggu? Ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko, berapa kali mereka mengelilingi tembok Yeriko? 7 kali, betul? 7 kali? Ojo mantuk-mantuk, aku malah bingung. Belum tentu jenengan ngerti loh ya. 7 kali mantuk-mantuk itu entah jenengan rodok ngantuk ya.
Gak barbar firman Tuhan bentang mari ngono dimantuki wis pokoke. Berapa kali Bapak Ibu guru-guru sekolah minggu di tempat ini? Bangsa Israel ngelilingi tembok Yeriko berapa kali? Alah, akhirnya ketahuan. Berapa kali guru sekolah minggu? 7 kali. Hari yang ke-7 berapa kali? 7 kali. Nek dipikir-pikir ya apa hubungannya pujian dan penyembahan kemudian bisa meruntuhkan tembok Yeriko yang diperkirakan tebalnya sampai 2 mobil itu bisa jalan bergandengan saking tebalnya, tapi kok bisa runtuh. Intonasi suara yang keras pun nek untuk menghancurkan tembok yang setebal ini orang enak cerita nih ya. Tapi ini yang terjadi dengan orang-orang percaya. Ketika mereka hatinya dipenuhi dengan roh sukacita. Sukacita itu sendiri adalah buah roh yang sifatnya konsisten, menetap karakter yang Tuhan bangun dalam diri kita. Dan sekali lagi itu diizinkan, itu saudara akan dapatkan kalau kita memberi keleluasaan sebebas-bebasnya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ya belajar taat dengan Roh Kudus. Ya. Salah satu bagiannya saya promosikan, ada doa pagi di gereja kita. 4:30 pagi sampai jam 5 pagi, itu bukan waktu yang lama, 30 menit. Puji-pujian, kemudian disertai dengan doa, tidak kroso, tahu-tahu sudah 30 menit lebih. Jadi mulai ikutlah doa pagi Bapak Ibu, ya salah satu cara mendisiplin rohani kita. Karena tidak bisa jenengan harus membangun disiplin rohani. Mulai ikut doa pagi, ada link yang diberikan, tinggal klik begitu, jenengan sudah terhubung ya. Tidak sulit kok ya. Mas, banyak orang-orang muda di tempat ini, putra-putri jenengan lebih pandai, lebih pintar soal IT dan mereka pasti bisa menolong. Cuman masalahnya anak saya bangunnya siang ya, wah itu yang repot. Ya, namanya juga konsistensi. Ayo kita bangun, disiplin rohani kita bangun. Kalau kita tidak mendisiplin diri kita, ya sulit Bapak Ibu ya. Ayo mendisiplin diri kita. Ikuti doa pagi bersama-sama, hanya 30 menit. Tapi itu melatih roh kita. Kemudian taat apa yang Tuhan mau ya. Jadi bisa enggak bisa mari kita akan belajar karena memang disiplin itu dibutuhkan. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya Roh Kudus menolong setiap jenengan dan saya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Satu bagian ayat terakhir yang kita akan baca bersama. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Yuk kita baca bagian ini sebagai bagian terakhir. 1 Yohanes 1 ayat 9, ketemu? Itu 1 Yohanes itu bagian belakang di perjanjian lama. Baru maaf. Sudah ketemu? Baik, kalau ketemu kita baca 2, 3. Allah kita Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku dosa kita, Roh Kudus itu pasti kok menolong panjenengan dan saya, mengingatkan kita untuk dosa-dosa harian kita. Setiap hari kita ini orang yang sangat berpotensi untuk jatuh dalam dosa. Ketika jenengan mulai melanggar firman, bukankah Roh Kudus mengingatkan di hati kita, hati nurani kita? Dan kalau itu terjadi, ya keraskan hati, segera minta ampun kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Nah itu salah satu cara untuk memelihara hubungan kita dengan Roh Kudus. Maka firman Allah katakan, Dia Allah yang setia dan adil. Roh Kudus itu satu di antara 3 kepribadian Allah. Allah kita hanya satu, tapi dalam 3 kepribadian, Roh Kudus itu salah satu kepribadian Allah kita. Yuk kita bergaul dengan Roh Kudus. Dia adalah seorang pribadi. Roh Kudus bisa didukakan, Roh Kudus bisa disukacitakan. Nah, mari kita belajar sekali lagi berbicara dengan Roh Kudus dalam doa-doa kita, dalam keseharian kita. Roh Kudus itu omnipresent, Dia hadir di segala tempat, dimanapun panjenengan berada. Mulai bangun kedekatan dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu tentang dosa harian kita, maka segera minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Dia Allah yang adil dan setia, Dia ngampuni dosa kita.
Dan itu salah satu cara, sekali lagi, untuk membangun kedekatan kita dengan Roh Kudus. Maka kalau itu terjadi, roh sukacita ini akan menjadi bagian yang Tuhan bangun, karakter pribadi yang Tuhan bangun dalam hidup kita, dan akan menolong saudara dan saya. Ingat saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jadi saya yakin saudara-saudara, perkataan firman ini akan menolong kita untuk kita terus belajar tunduk terhadap firman. Kalau saudara merindukan roh sukacita ada di dalam hidup saudara, konsisten tinggal dalam hati kita, maka bangun kedekatan dengan Roh Kudus. Pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, doa-doa pribadi kita, belajar tidak mendukakan Roh Kudus. Dan itu akan menolong kita untuk semakin dekat dengan Roh Kudus. Tuhan tolong kita, nggih. Tuhan tolong kita, yuk kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Oh, di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizatnya karena Roh sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, naikkan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini, mengalir di bait suci. Dia mau mengalir di hati kita, di hidup kita. Mujizat nyata, Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi. Ini yang kami percaya Tuhan, Roh Allah bekerja di antara kita. Boleh saudara tunduk diam di bawah kaki Tuhan, menutup mata kita dan mulai merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan menjanjikan roh sukacita yang tidak akan pernah dimiliki oleh dunia ini. Karena dunia ini seringkali menggambarkan sukacita hanya sekedar kegembiraan. Ada stimulan dari luar yang membuat mereka gembira ketika sesuatu yang menguntungkan buat mereka. Tapi begitu mereka menghadapi masalah, maka hilang kebahagiaan mereka. Dan itu bukan yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan janjikan adalah roh sukacita, karakter unggul yang Tuhan bangun dalam pribadi kita. Dan itu terjadi
Ketika saudara membiarkan secara leluasa Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, maka bangun keintiman dengan Roh Kudus. Berdoalah kepada Roh Kudus. Bergaullah karib dengan Roh Kudus. Akui dosa-dosa dalam keseharian kita. Ketika saudara tahu saudara sedang berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Firman Allah katakan Dia Allah yang setia adil. Dia akan mengampuni dosamu dan memulihkan kembali sukacitamu. Cita ini tidak bisa dipalsukan, tidak oleh situasi dan kondisi. Sukacita ini akan tetap tinggal dalam hati kita, dalam kondisi apapun yang bagaimanapun. Yang Tuhan janjikan adalah sukacita tetap tinggal dalam hatimu. Dan ini yang tidak pernah dimiliki orang lain. Ini yang ditakuti oleh iblis dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, miliki sukacita ini. Miliki sukacita ini. Saudara dan saya bisa memilikinya. Bisa memilikinya. Minta kepada Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hatimu. Boleh angkat tangan saudara kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, mari katakan kepada Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Bagi orang percaya, kalau Kudus Allah bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena Roh Allah akan memberikan sukacitanya. Terima sukacita, tiada yang sukar. Kalau Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Percaya, percaya. Turut bekerja, tiada yang mustahil. Bagi saudara dan saya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara yang hari-hari ini yang berbeban berat, engkau membutuhkan pertolongan, engkau merindukan Roh sukacita tinggal dalam hatimu, maka hari ini dimulai dari detik ini, buka hatimu untuk Roh Kudus bekerja. Minta pertolongan Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus. Belajar untuk tunduk di atas kebenaran firman. Bergaul dengan Roh Kudus, menyadari dosa saudara. Kalau Roh Kudus ingatkan, mulai bersekutu dengan Roh Kudus dalam keseharianmu. Roh sukacita ini bukan sesuatu yang hanya sekedar dipropagandakan, tapi harusnya ini menjadi milik saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Saudara merindukan Roh Kudus, merindukan Roh sukacita. Kalau yang saya maksud saudara, boleh angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Karena Allah hadir di tempat ini, Tuhan melihat kerinduan hatimu, bahkan sampai kedalaman hatimu. Sulit apapun kondisi saudara hadapi, Tuhan menjanjikan Roh sukacita. Tuhan menjanjikan Roh sukacita. Ada ketenangan menghadapi situasi apapun, karena saudara menyadari semuanya dalam kendali Tuhan. Saudara tidak berjalan sendiri, Roh Kudus menolong saudara dan saya. Roh Kudus hadir di tempat ini, bersama tiap kami Tuhan. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu.
kami undang Roh Kudus, undang Roh Kudus. Minta pertolongan Roh Kudus pagi hari ini. Jangan biarkan kehadirannya di tempat ini dan kau mengabaikannya. Tapi hari ini Roh Kudus ada di tempat ini. Minta Roh Kudus mengurapi engkau. Roh Kudus tinggal dalam hati dan pikiranmu. Ya la 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 ya sini. Ya la 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 la. Coba, 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 coba setiap kami Roh Kudus beri sukacita dalam hati kami. Haleluya. Ya Allah ya ya la 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 la. Tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Mari katakan tiada yang mustahil. Dengan yakin, dengan percaya, dengan iman. Karena Roh. Sekali lagi perkatakan dengan percaya, tiada yang mustahil bagi kami Tuhan. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sesulit, sesukar apapun jalan yang sedang kami tempuh hari-hari ini Tuhan, kiranya ini tidak menggoyahkan iman kami. Seperti firman yang kami dengar, Engkau menjanjikan roh sukacita menjadi salah satu buah roh yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami rindu memilikinya, kami rindu terus tinggal dalam hati kami, roh sukacita. Sehingga kami memiliki ketenangan dalam hidup ini. Kami memiliki pegangan. Sebab Allah kami, Allah yang terus mengendalikan hidup kami. Tuhan tetap menolong kami umat-Mu di tempat ini. Dalam keseharian kami. Untuk kami belajar berjalan bersama dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang akan menopang kami Tuhan. Memberi kami kekuatan. Sehingga kami diberi kesanggupan melakukan segala perkara di dalam Yesus yang memberi kami kekuatan. Dalam nama Yesus kami terima anugerah-Mu, kami terima roh sukacita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Tuhan tolong kita ya Bapak Ibu saudara-saudara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Sekarang pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala kemuliaan, pujian, hormat kami persembahkan bagi-Mu. Untuk terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah kami umat-Mu. Memberkati semua kami yang telah hadir di tempat ini Tuhan. Semua keluarga
dilawat oleh Tuhan, diberkati rumah tangga mereka, diberkati hubungan di antara satu dengan yang lain, diberkati ekonomi, diberkati usaha pekerjaan, diberkati anak-anak dalam sekolah mereka, membangun masa depan mereka, diberkati pula keluar masuk kami dari rumah kami dimanapun kami berada. Kehadiran Tuhan dinikmati oleh banyak orang melalui hidup kami. Tuhan, kami merindukan supaya kiranya gereja ini pun juga semakin bertumbuh, berkembang, memberi dampak buat jiwa-jiwa bukan hanya di tengah-tengah kami yang ada di tempat ini, untuk keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Demikian pun tetangga kiri kanan muka belakang kami dan dimanapun kami berada. Kami merindukan kehadiran kami menjadi berkat bagi mereka. Kami merindukan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan dan dimenangkan bagi Tuhan. Kami percaya hidup kami akan dipakai oleh Tuhan, supaya melalui kesaksian kami ada orang-orang dibuka hatinya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberkatilah gereja ini Tuhan, dengan segala keuangan-keuangan yang berlimpah, supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini juga akan semakin berkembang, bertumbuh. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan dilimpahkan, dicurahkan atas semua kami umat-Mu di tempat ini. Sebentar kami pulang, demikian pula dengan persembahan yang kami berikan, persepuluhan, persembahan kasih, persembahan misi, dengan hati yang mengasihi, mencintai Tuhan. Tuhan lipat kali gandakan berkat-Mu atas hidup kami. Dan terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini. Sebentar kami pulang dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus Tuhan kita dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, memberi hikmat, memberi akal budi, sehingga setiap keputusan saudara adalah yang terbaik, berkenan kepada Tuhan. Apa yang saudara kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.